Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 807 Ksatria Putih Jangan Mundur, Terus Berjuang. Gao Wei dan yang lainnya tercengang pada awalnya. Mereka awalnya secara naluriah dan tegas menjalankan misi tersebut. Setelah misi selesai, mereka tentu akan mundur. Namun dalam situasi ini, dengan Master Bai berdiri di depan mereka dengan pedang di tangan, mereka memiliki cukup kemampuan untuk menahan kawanan burung aneh itu untuk sementara waktu. Dalam hal ini, mereka tentu harus terus bertarung. 10 menit lagi berlalu. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran Gunung Zuyeng malam ini mengikuti keberadaan burung-burung aneh itu dan tiba. Ada tebing di kedua sisi ngarai, jadi mereka tidak bisa melihat melaluinya. Mereka hanya bisa berdiri jauh di belakang burung-burung aneh itu dan mengambil risiko menggunakan drone untuk mencoba mendekat dan memotret. Banyak foto dan video dengan berbagai tingkat keburaman mulai beredar luas. Seperti yang diharapkan, kawanan burung aneh itu benar-benar bergegas ke perbatasan Tiongkok. Mereka ketakutan di Gunung Zuyeng dan memutuskan untuk bersembunyi di Tiongkok. Saya masih takjub melihat betapa kuatnya vulkan Biuro. Kawanan burung aneh itu kini terkonsentrasi di sebuah ngarai. Selama mereka melewati ngarai ini, mereka dapat langsung menyerang perbatasan Gunung Qiangla. Cuaca sedang meningkat. Banyak sekali orang yang membicarakannya. Banyak orang Tionghoa yang menahan diri, memperhatikan dengan saksama situasi kawanan burung aneh itu. Namun, seseorang segera menemukan bahwa kawanan burung aneh itu telah memasuki Grand Canyon selama hampir 30 menit, tetapi sejauh ini, tidak ada satupun burung aneh yang bergegas keluar dari ngarai. Sekawanan burung aneh ditemukan di Grand Canyon. Apa yang terjadi di Grand Canyon? Pertanyaan telah muncul dalam benak banyak orang. Di perbatasan, mata Huang Gohua perlahan-lahan menampakkan keterkejutan. Dia dapat memperkirakan secara kasar kekuatan tumbukan kawanan burung aneh itu. Menurutnya, mustahil bagi 20 prajurit ditambah Bai Xiaoyun untuk menghentikan kawanan burung aneh itu selama 15 menit. Ini ditakdirkan untuk menjadi sangat sulit. Namun sekarang, mereka telah bertahan selama 30 menit. Huang Gohua mengirim orang untuk menyelidiki, dan gambar pemandangan yang mereka kirim kembali sangat mengejutkannya. Tuan Bai, Huang Huaguo memandang ke kejauhan ke arah ngarai. Pada saat ini, dari arah bandara Tibet, ada juga helikopter yang melaju kencang menuju ke arah Gunung Qiangla. Di dalam pesawat, Chu Chen memasang ekspresi dingin di wajahnya dan duduk tak bergerak seperti patung. Dia sudah tahu berita hilangnya Jiang Yingtao. Setelah terdiam cukup lama, Chu Chen hanya mengucapkan satu kalimat, "Aku ingin kecepatan tercepat." Chu Chen tidak mau menunggu sedetik pun. Wajahnya tampak tertutup lapisan es, memberi orang perasaan bahwa orang asing sebaiknya menjauh. Ngarai besar, setengah jam, Bai Xiaoyun tidak tahu berapa banyak burung aneh yang telah dibunuhnya. Selama ada burung aneh yang muncul dalam jangkauan serangannya, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Pisau panjang itu berlumuran darah, dan bangkai burung-burung aneh bertumpuk seperti gunung di sungai. Membunuh, Bai Xiaoyun merasa tenggorokannya serak karena berteriak, tetapi tekad di matanya tetap tidak berubah. Ayunkan pisau secara tiba-tiba. Setelah membunuh selusin burung aneh lagi,
tubuh Bai Xiaoyun tiba-tiba terhuyung. Di belakangnya, Gao Wei dan yang lainnya telah memperhatikan situasi Bai Xiaoyun. Hero Bai telah terlibat dalam pertarungan dengan intensitas seperti ini. Meskipun kekuatan kawanan burung aneh itu tidak sebaik Hero Bai, serangan mereka secara bergantian terlalu melelahkan bagi Hero Bai. Tuan Bai sedikit kelelahan. Gao Wei menarik napas dalam-dalam. Kita telah bertahan selama lebih dari 30 menit dan telah melampaui misi. Tuan Bai, ayo mundur, teriak seseorang. Namun, pada saat ini, gelombang serangan baru dari burung-burung aneh datang lagi dari depan. Bai Xiaoyun menggenggam erat pedang panjang di tangannya. Matanya berkilat darah. Aku bisa bertahan lebih lama lagi. Bertahan dalam. Bertarung lagi. Bai Xiaoyun menatap kawanan burung aneh di depannya. Tatapan mata kawanan burung aneh itu sangat dingin. Tetapi tatapan mata Bai Xiaoyun bahkan lebih gila lagi. Dalam hal momentum, dia sama sekali tidak kewalahan oleh kawanan burung aneh itu. Sebuah drone berhasil menerobos, melesat ke depan, dan menangkap gambar yang mengejutkan. Ribuan burung aneh berdiri di satu sisi, dan seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih berdiri di sisi lain. Sayap kawanan burung aneh itu menutupi langit dan cakar mereka tajam dan mempesona. Orang tua itu berdiri dengan pedang di sekujur tubuhnya. Kedua belah pihak saling berhadapan. Sungai di bawahnya dipenuhi bangkai burung-burung aneh. Gambar ini dengan cepat menyebar. Jiwa banyak orang terguncang karenanya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang kubayangkan. Kupikir ada pasukan Tiongkok di sisi lain kawanan burung aneh itu, menghalangi kemajuan kawanan burung aneh itu. Tapi, ini hanya satu orang. Satu orang bisa mengalahkan sejuta pasukan. Akhirnya saya benar-benar memahami kalimat ini. Siapa bilang prajurit Tiongkok kita lebih rendah dari yang lain? Siapa yang bisa berdiri bahu-membahu dengan prajurit tua ini? Dilihat dari mayat-mayat yang menumpuk di sungai, prajurit tua berambut putih ini pasti telah membunuh banyak burung aneh. Dia menahan perbatasan Tiongkok di bawah situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Di belakangnya, ada tim yang terdiri dari 20 prajurit yang bertugas untuk meredam kawanan burung aneh di langit. Siapa sangka tim seperti itu mampu menahan puluhan ribu burung aneh selama lebih dari 30 menit. Beberapa orang bersemangat, seseorang berteriak. Beberapa orang meneteskan air mata. Pada saat yang sama, ada juga orang yang merasa sangat gugup. Dilihat dari beberapa gambar waktu nyata, para prajurit veteran itu perlahan-lahan mulai kelelahan. Di belakangnya, para prajurit juga berteriak-teriak, menginginkan prajurit tua itu mundur. Tetapi prajurit tua berambut putih itu menolak untuk mundur. Sebagian besar rambut putihnya telah diwarnai merah karena darah. Sulit untuk mengatakan apakah itu milik burung aneh itu atau milik prajurit tua itu sendiri. Mengapa kalian tidak mundur saja? Prajurit tua, mundurlah cepat. Burung-burung aneh ini mustahil untuk dibunuh sepenuhnya. Saya salah. Saya hanya ragu dalam hati. Setelah melihat kekuatan grup Brahma dan Biro Vulkan yang dahsyat, saya jadi ragu. Saya bertanya-tanya apakah Tiongkok punya orang sekuat itu. Saya sudah punya jawabannya di hati. Di belakang prajurit tua itu ada perbatasan Tiongkok. Dia ingin bertahan. Dia tidak mau mundur.
dan dia tidak ingin melihat burung asing memasuki perbatasan Tiongkok. Tetapi, banyak orang sudah menangis. Saya berharap dapat pergi ke sana dan menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala saya sendiri. Meski gambarnya agak buram, mereka dapat membayangkan betapa mengejutkannya pemandangan Grand Canyon saat itu. Satu orang dan satu pisau menghalangi kawanan burung aneh yang mengerikan yang hampir menghancurkan kelompok Brahma di Gunung Konaheng. Energi dalam tubuhnya meledak dan terbakar di perbatasan. Huang Gohua sedang melihat waktu. Tuan Bai, Anda telah bertahan selama 40 menit. Perintah yang diberikan kepadanya adalah untuk menahan perbatasan selama 60 menit. Dengan efektivitas tempur Kiang Lasan saat ini, akan terlalu sulit untuk memblokir dampak puluhan ribu burung aneh tanpa dukungan tepat waktu. Namun, Huang Gohua tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak, tugas seorang prajurit adalah melaksanakan perintah, bukan mengeluh tentang kesulitan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Xiaoyun akan menghalangi kawanan burung aneh di Grand Canyon. Tahukah kamu, jika jumlah burung aneh itu dianggap sebagai manusia, itu setara dengan pasukan yang terdiri dari 20.000 hingga 30.000 orang. Tetapi mereka dihadang oleh Bai Xiaoyun hanya dengan satu pedang. Meskipun mereka memiliki beberapa keunggulan di medan, berapa banyak orang di dunia yang dapat melakukannya? Huang Gohua menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengubah strateginya. Bersiaplah memasuki ngarai untuk mendukung pahlawan Bai. Semua orang yakin dengan gelar pahlawan, bab 808 pasukan perang khusus. Di ujung lain Grand Canyon, ada hutan lebat. Suara seruling aneh yang sangat menusuk berasal dari sini. Dan Mo Angge mengendalikan serangan babak baru. Setelah perintah dikeluarkan, Mo Angge menyembunyikan seruling aneh itu di lengan bajunya. Ia menamai seruling itu, seruling binatang, dan ia akan menggunakannya untuk memerintah binatang. Aku tidak percaya bahwa seorang ahli bela diri di tingkat puncak telah muncul di perbatasan Tiongkok. Di sisi lain, wajah Sevsky dingin. Kekuatan individu terkuat dari burung-burung aneh dalam kelompok burung aneh setara dengan seorang prajurit bawaan, yang jauh dari puncak seorang ahli bela diri. Selain itu, cara menyerang burung-burung aneh itu tunggal. Inilah alasan mengapa Bai Xiaoyun mampu bertahan begitu lama. Inilah potensi yang dilepaskan atas dasar kekuatan yang kuat. Dalam 10 menit paling lama, dia akan dicabik-cabik oleh burung-burung monster gila itu. Ekspresi Moang juga sangat dingin. Kelompok burung monsternya bersemangat, tetapi sebenarnya dihalangi oleh satu orang. Sebenarnya, dengan kemampuan Mo Angge dalam mengendalikan burung aneh, tidak akan sulit baginya untuk mengendalikan sekelompok burung aneh untuk melewati blokade Bai Xiaoyun dan menyerang perbatasan. Namun sekarang, karena kerugian besar yang dialami oleh kelompok burung aneh tersebut, Mo Angge pun bersumpah untuk membunuh Bai Xiaoyun. Menurutnya, kelompok burung aneh tersebut hanya dapat mengembalikan muka mereka dengan menginjak mayat Bai Xiaoyun. 10 menit, tak jauh dari mereka berdua, di bawah sebuah pohon, ada sosok lain, dan hati mereka pun terguncang hebat. Wanita ini adalah Jiang Yingtao yang hilang. Chevsky tidak langsung membunuhnya. Pramuka Cina yang cantik. Ketika Chevsky menatap Jiang Yingtao, kilatan panas tak terkendali melintas di matanya. Saat dia melihat Jiang Yingtao,
Shevsky merasa sedikit melamun. Dia tidak percaya bahwa ada seorang wanita di dunia ini yang begitu menawan baginya. Tetapi wajah oriental yang tampak di matanya membuatnya terpesona. "Kau mendengarnya?" Shevsky berkata. "Grand Canyon, kau hanya bisa bertahan paling lama 10 menit lagi. Selama kau bersedia memberi kami informasi tentang anggota Biro Perang Khusus Huaxia. Aku bisa berjanji bahwa aku bisa menghentikan sementara serangan burung-burung aneh itu. Selain itu, setelah pertempuran ini berakhir, wajahmu yang menawan masih bisa tetap berada di Biro Vulkan yang kuat." Dia ingin menghasut Jiang Yingtao untuk memberontak. Jika Jiang Yingtao setuju, ini akan menjadi situasi yang menguntungkan baginya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan wanita oriental cantik ini, tetapi dia juga bisa membantu Biro Vulkan lebih memahami Biro Operasi Khusus. Dalam beberapa tahun terakhir, Biro Vulkan menganggap Biro Operasi Khusus sebagai musuh nomor 1. Di mata Biro Vulkan, Biro Operasi Khusus berkembang terlalu cepat, dan mereka dapat ditemukan hampir di mana-mana di dunia. Dari insiden burung aneh itu, terlihat lebih jelas bahwa kemampuan pengintaian Biro Operasi Khusus adalah yang terbaik di dunia. Jiang Yingtao tersenyum, dengan sedikit seringai di senyumnya. "Apakah kamu menggunakan sekawanan burung aneh untuk menyeberangi perbatasan untuk mengancamku?" Kawanan burung aneh yang begitu besar telah terperangkap di Grand Canyon selama lebih dari 40 menit. Dengan kemampuan seperti itu, jika mereka memasuki Tiongkok, mereka hanya akan menjadi makanan lezat. Shevsky menatap Jiang Yingtao. "Malam ini, kamu akan benar-benar merasakan kekuatan Biro Vulkan." Shevsky tidak mengatakan apapun lagi kepada Jiang Yingtao. Dia ingin menggunakan kekuatan aslinya untuk menaklukkan pengintai Cina ini. Jiang Yingtao melihat ke arah Grand Canyon. Jauh di lubuk hati, saya merasa sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa Grand Canyon akan menghalangi kawanan burung aneh itu dalam waktu yang lama. Pada saat ini, Jiang Yingtao diam-diam menghitung waktunya. "Chu Chen, kita hampir sampai." Pertempuran di Grand Canyon sungguh brutal. Kawanan burung aneh itu menyerang Bai Xiaoyun dengan gila-gilaan. Bai Xiaoyun mengayunkan pedangnya sekuat tenaga untuk membunuh burung-burung aneh itu. Banyak bagian tubuhnya yang terluka, tetapi dia tidak menyadarinya. Yang ada di matanya hanyalah burung-burung aneh itu, dan dia hanya ingin membunuh mereka semua. "Membunuh?" Bai Xiaoyun meraung dengan suara serak. Pedang panjang itu diayunkan lagi. Ledakan, kali ini, ketika pedang panjang berdarah itu memotong kepala seekor burung aneh, pedang berdarah itu pun patah. Akhirnya menyelesaikan misinya. Pada saat suara berdarah itu berhenti, semua orang bersorak. "Tuan Bai," mata Gao Wei membelalak. Dia juga telah menghabiskan peluru terakhirnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan belati dan berdiri. Prajurit lainnya pun berdiri. "Tunjukkan bayonetmu." "Pergi!" 20 prajurit menyerang maju tanpa ragu-ragu. Pedang pahlawan Bai patah, jadi kekuatan serangannya tentu saja akan sangat berkurang. Dalam kondisi hampir kelelahan ini, pahlawan Bai sendirian dan hampir tidak dapat menahan dampak dari kawanan burung aneh itu. Para prajurit menyerang, mata mereka penuh tekad dan juga sedikit kegilaan. Misi pertahanan seluruh garis perbatasan adalah bertahan selama 60 menit. 20 orang di antara mereka,
di bawah kepemimpinan heroik Ksatria Bai, hampir menyelesaikan misi pertahanan seluruh perbatasan. Ini tidak diragukan lagi merupakan dorongan rohani yang besar bagi ke-20 prajurit itu. Pada saat ini, mereka semua menyerang maju tanpa ragu-ragu. Kawanan burung aneh itu juga ingin memanfaatkan Bai Xiaoyun yang kehilangan bilah tajamnya dan menyerbu maju. Namun pada saat ini, Bai Xiaoyun mengambil sebuah batu tajam di tepi sungai dan menghantamkannya dengan keras ke arah kawanan burung aneh itu. Beberapa burung aneh mati karena batu. "Kakek Bai, kami di sini untuk membantumu." "Tuan Bai, kami datang. Saya juga ingin merasakan kenikmatan membunuh beberapa burung aneh." Para prajurit bertekad untuk mati, tetapi mata mereka secara strategis melihat ke bawah pada kawanan burung aneh itu. Bunuh mereka semua. Ketika kawanan burung aneh itu hendak maju lagi seperti awan gelap, suara tembakan artileri terdengar di belakang mereka. Tim operasi khusus memasuki Grand Canyon. Bendera merah cerah berkibar tinggi dalam kegelapan. Setiap wajah penuh ketabahan, setiap pasang mata dipenuhi dengan iman yang tak tergoyahkan. Bunuh Huang Gohua secara pribadi melangkah ke ngarai. Dia ingin melakukan pertempuran yang menentukan dengan sekelompok burung aneh di ngarai ini. Ledakan-ledakan, pengeboman artileri, cakupan komprehensif. "Tuan Bai, kalian mundur duluan," teriak prajurit di garis depan. Bangkai burung aneh berjatuhan satu demi satu. Pada saat ini, seluruh dunia terfokus di sini, dan seluruh dunia telah merasakan kekuatan pasukan perang khusus Tiongkok. Perbatasan mereka tidak dapat diganggu-gugat. Banyak sekali orang yang menahan napas. Drone melayang di langit, banyak yang ditembak jatuh, lalu drone baru mendekat. Di sisi lain, Mo Ang menyipitkan matanya. "Kamu menebak dengan benar. Mereka benar-benar ingin menggunakan Grand Canyon sebagai medan perang terakhir. Dan sebagian besar pasukan pertahanan di perbatasan telah dipindahkan ke Grand Canyon." Chevsky tersenyum. "Biro operasi khusus, kali ini kau akan celaka." Mo Ang mengeluarkan seruling binatang dan mengeluarkan suara aneh yang tajam. Tiba-tiba, sekelompok burung aneh terbang dari langit tinggi, berpegangan pada tebing di kedua sisi, dan bergegas menuju pintu keluar Grand Canyon dengan kecepatan yang sangat cepat. Terdengar seruan di tempat kejadian. Tak seorang pun menduga bahwa kawanan burung aneh itu tampaknya sengaja menunggu tim pasukan khusus ini memasuki Grand Canyon untuk mendapatkan dukungan. Dalam sekejap mata, ratusan burung aneh berhasil menerobos blokade tembakan artileri dan bergegas keluar dari Grand Canyon. Sebuah drone kebetulan menangkap pemandangan ini dengan jelas. Banyak sekali orang yang berseru, "Tidak bagus, mengerikan. Burung-burung aneh ini sangat licik." Banyak orang khawatir. Kami menyaksikan ratusan burung aneh hendak berbondong-bondong menuju perbatasan China. Pada saat ini, di atas perbatasan, sebuah helikopter perlahan berputar dan turun, bersambung.